Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan peran dan fungsi dari keperawatan. Baik, langsung kita masuk untuk slide selanjutnya. Jadi kalau kita belajar terkait dengan peran, ya, jadi kita harus tahu dulu terkait dengan apa itu definisi dari peran, ya. Jadi peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Jadi ketika kita membicarakan terkait dengan peran perawat, maka kita harus tahu dulu definisi dari peran itu sendiri, yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain dalam suatu sistem. Sementara dari definisi perawat itu sendiri, yaitu adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah menurut undang-undang. Jadi memang yang disebut sebagai seorang perawat itu adalah tenaga kesehatan yang dia melalui proses pendidikan. Artinya bahwa memang perawat ini menjadi suatu profesi, di mana dikatakan suatu profesi ketika salah satunya adalah memiliki karakteristik yaitu dicapai melalui proses pendidikan yang formal dan dalam waktu yang tertentu. Jadi bukan kemudian yang diperoleh melalui pendidikan yang singkat saja gitu. Jadi memang melalui pendidikan yang panjang dan juga sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian ketika kita membicarakan tentang perawat, maka akan ada istilah-istilah ini yang akan muncul dalam keperawatan. Yang pertama ada terkait dengan yang disebut sebagai pelayanan keperawatan. Gitu ya. Jadi pelayanan keperawatan yaitu adalah bentuk pelayanan profesional. Tadi disebutkan bahwa perawat itu adalah suatu profesi, maka pelayanannya adalah pelayanan yang profesional. Kenapa? Karena di dalamnya ada aturan-aturan yang jelas terkait dengan misalkan karakteristik ada berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan hasil penelitian, ada kode etik dan lain sebagainya. Kemudian bagian integral dari pelayanan kesehatan. Jadi keperawatan ini merupakan integral dari pelayanan kesehatan tentunya yang bergerak dalam bidang kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Jadi memang sasarannya adalah bukan hanya kepada individu yang sakit saja, tapi juga untuk keluarga, kemudian untuk masyarakat dan juga komunitas gitu. Jadi kemudian yang berada pada rentang sehat sampai dengan sakit. Artinya apa? Artinya bahwa pelayanan keperawatan tidak hanya berfokus pada orang yang sakit saja, tetapi dari rentang sehat sampai dengan sakit. Kenapa? Karena nanti di situ ada aspek apa dari keperawatan? Ada aspek promotif, promosi, ada aspek kuratif, pencegahan, ada aspek kuratif pengobatan, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga ada promotif juga gitu ya. Jadi memang kemudian tidak hanya fokusnya pada yang sakit saja. Kemudian ada istilah lagi terkait dengan praktik keperawatan. Jadi praktik perawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Jadi apa yang dilakukan perawat itu disebut dengan praktik keperawatan. Nah, sementara ada lagi istilah yaitu asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Jadi asuhan keperawatan ini nanti di dalamnya ada yang disebut sebagai proses keperawatan. Gitu ya. Jadi ada proses perawatan dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian selanjutnya ini adalah terkait dengan peran-peran perawat. Jadi kalau kita belajar peran perawat, ada banyak sekali. Di sini disebutkan bahwa peran yang pertama adalah peran sebagai pemberi asuhan keperawatan atau sebagai caregiver. Kemudian ada lagi peran sebagai advokator atau advokat pada klien atau pasien. Kemudian ada lagi adalah edukator atau memberikan edukasi. Kemudian koordinator, ada lagi kolaborator, ada lagi adalah konsultan, dan yang terakhir adalah peneliti atau pemberharu atau agen perubahan. Nah, kita akan membahas satu-satu terkait dengan peran perawat tersebut.
Peran yang pertama adalah perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Disebutkan di sini sudah ada saya tandai terkait dengan peran pemberi asuhan keperawatan, yaitu dilakukan perawat dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa perawat sebagai caregiver, fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita belajar dari kebutuhan dasar menurut Maslow, ada sampai dengan fisiologi, sampai dengan nanti kebutuhan dasar yang aktualisasi diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa melaluinya atau menggunakannya adalah proses keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasien, yaitu dari mulai pengkajian, kemudian mengangkat diagnosa keperawatan, kemudian perencanaan, merencanakan tujuan dan merencanakan tindakan, kemudian selanjutnya adalah implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Sehingga dapat ditentukan diagnosa keperawatan, tadi seperti saya sampaikan, tentunya ini berdasarkan hasil pengkajian. Jadi data yang digunakan adalah data pengkajian, kemudian data tersebut menjadi dasar untuk mengangkat diagnosa keperawatan. Sehingga bisa dibuat perencanaan tadi itu. Perencanaannya yaitu perencanaan tujuan atau target, dan selanjutnya adalah perencanaan tindakan. Dan selanjutnya proses selanjutnya adalah dilakukan tindakan atau implementasi. Kemudian yang terakhir adalah dievaluasi. Gitu ya. Jadi apakah tindakan yang sudah diberikan itu memberikan dampak yang positif, atau ada perubahan, atau tercapai tidak target-target yang direncanakan itu dari implementasi yang telah dilakukan. Nah, itu dilakukan evaluasi, yaitu di proses evaluasi. Kemudian asuhan keperawatan tentu saja dilakukan dari masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks. Kemudian selanjutnya yaitu peran perawat dalam memberikan advokat kepada klien atau pasien. Ya, peran perawat ini adalah membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi. Jadi maksudnya di sini adalah perawat memiliki peran ya untuk memberikan interpretasi atau memberikan penjelasan terhadap informasi-informasi yang diterima oleh pasien maupun keluarganya. Nanti hasil interpretasi informasi tersebut harapannya bisa menjadi dasar atau bisa membantu keluarga maupun pasien dalam pengambilan keputusan, sehingga nanti pengambilan keputusan yang diambil oleh pasien dan keluarga itu juga sudah tepat. Pengambilan keputusan biasanya berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, tindakan untuk melakukan pengobatan atau tindakan keperawatan yang diberikan. Nah, itu perlu adanya pengambilan keputusan dari pasien maupun keluarga. Di sini perawat memiliki peran untuk memberikan informasi kepada klien dan juga keluarga untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kemudian selain memberikan informasi juga perawat memiliki peran dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien, yaitu yang meliputi hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak tentang privasi diri, dan juga hak untuk menentukan nasibnya sendiri atau keputusan terkait pengobatan yang akan dilakukan. Nah, itu adalah menjadi peran dari keperawatan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan peran sebagai edukator atau pemberi informasi. Nah, di sini disebutkan keywordnya adalah meningkatkan tingkat pengetahuan dari klien maupun keluarga. Gitu. Jadi perawat juga memiliki peran yaitu sebagai edukator, yaitu meningkatkan tingkat pengetahuan pasien dan keluarga tentang yang pertama adalah tentang kesehatan, tentang gejala penyakit, atau bahkan tentang tindakan yang bisa dilakukan atau yang bisa diterima terhadap sakit yang dialami gitu, sehingga nanti harapannya adalah terjadi perubahan perilaku dari klien gitu, sehingga perubahan tersebut nanti arahnya adalah mengoptimalkan kesembuhan, atau bisa juga misalkan ini adalah ranahnya preventif, maka nanti perubahan perilakunya adalah
perilaku tentang perilaku hidup sehat sehingga mencegah terjadinya penyakit dan sebagainya. Jadi memang edukator ini juga menjadi salah satu peran dalam keperawatan. Kemudian selanjutnya adalah peran sebagai koordinator. Nah, di sini disebutkan keywordnya adalah mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi. Artinya di sini bahwa sebenarnya perawat juga memiliki suatu tim di situ, sehingga salah satu peran dari perawat adalah menjadi koordinator dari tim kesehatannya tersebut. Sehingga arahnya adalah bisa memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan klien gitu. Tidak hanya kemudian nanti koordinatornya adalah dari keperawatan saja gitu. Bisa saja nanti dia berperan menjadi koordinatornya adalah terkait dengan bagaimana mengkondisikan klien, keluarga dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu peran sebagai koordinator atau leadernya gitu. Kemudian selanjutnya adalah peran sebagai kolaborator. Artinya di sini adalah bahwa keperawatan bekerja sebagai suatu tim sehingga membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi ini diartikan bahwa tidak hanya kemudian hanya pada disiplin keperawatan saja, disiplin ilmu keperawatan saja. Artinya bahwa kolaborasi ini bisa multidisiplin ilmu. Jadi misalkan dari profesi yang lain, misalkan dari kebidanan, fisioterapi, ahli gizi, kedokteran, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah meningkatkan pelayanan atau kesembuhan bagi pasien. Sehingga ada aspek kolaborator, tugas perawat sebagai kolaborator. Kemudian peran selanjutnya adalah sebagai konsultan. Nah, konsultan ini yaitu perawat memfasilitasi konsultasi terhadap adanya masalah atau terkait dengan tindakan keperawatan yang tepat yang akan diberikan. Nah, ini biasanya konsultan atau konsultasi ini itu dilakukan ketika nanti ada permintaan dari klien gitu. Sehingga nanti ini yang membedakan terkait dengan edukator dan konsultan. Artinya bahwa ketika konsultasi nanti ini atas dasar permintaan dari klien atau keluarga. Sementara kalau kita melakukan edukasi itu adalah dari ranahnya keperawatan nanti untuk memberikan edukasi yang tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan keluarga terkait dengan kesehatannya. Kemudian peran yang terakhir adalah terkait dengan penelitian atau sebagai peneliti atau sebagai agen perubahan. Artinya bahwa keperawatan ini adalah ilmu yang terus berkembang gitu. Sehingga tentu saja berkembangnya ilmu itu nanti akan sejalan dengan atau akan ditemukan melalui proses penelitian gitu. Karena memang sesuai dengan tujuan penelitian, artinya adalah tujuan penelitian secara jangka pendek adalah menyelesaikan masalah dan tujuan penelitian jangka panjangnya adalah menambah ilmu pengetahuan. Sehingga melalui penelitian atau perubahan-perubahan metode dalam pemberian pelayanan dan sebagainya, ini juga menjadi peran dari perawat. Karena memang perawat sebagai pelaksananya sehingga akan lebih paham terkait dengan bagaimana metode yang lebih baik dalam pemberian asuhan keperawatan, tentunya nanti melalui metode penelitian ataupun riset-riset yang lain. Nah, itu tadi terkait dengan peran. Kemudian sebagai fungsinya, jadi perawat tadi disebutkan bahwa perawat itu perannya adalah dia menjadi integral layanan kesehatan dengan beberapa peran-peran yang saya sebutkan sebelumnya, sehingga fungsinya adalah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan perannya tadi itu, gitu ya. Jadi tadi ada dari mulai pemberi asuhan keperawatan sampai dengan dia sebagai agen perubahan atau sebagai peneliti. Nah, tentu saja fungsi-fungsi tersebut nanti dapat berubah-ubah. Artinya bahwa memang fungsi tadi, yang banyak fungsi atau peran tadi nanti akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Gitu. Jadi akan ada kondisi kapan seorang perawat berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, kapan harus perawat itu berperan sebagai advokator, koordinator dan sebagainya, itu tentu saja nanti sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa fungsi perawat itu dibagi menjadi 6 hal ini, gitu ya. Jadi dibagi menjadi 6 hal ini.
Yang pertama adalah fungsi perawat independen, ada fungsi secara dependen, kemudian ada secara interdependen ya. Jadi dibagi menjadi tiga hal ini. Kalau kita bicara independen, maka keywordnya adalah dia perawat memiliki fungsi yang mandiri atau peran-peran yang mandiri. Dependen artinya di sini adalah memiliki tim. Tim dalam arti adalah dalam satu disiplin ilmu, yaitu di keperawatan, sehingga akan ada proses komunikasi dan instruksi. Kemudian interdependen artinya adalah kolaborasi, yaitu kerjasama dalam tim yang dilakukan multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya kemudian pada keperawatan saja. Nah, di sini saya berikan penjelasan terkait dengan yang fungsi sebagai independen, yaitu fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Artinya bahwa keperawatan itu adalah profesi ilmu yang memiliki peran secara mandiri. Jadi memang secara mandiri terkait dengan tadi fungsi pelayanan keperawatan yang pemenuhan kebutuhan dasar untuk individu, untuk keluarga, untuk kelompok sampai dengan untuk komunitas dari rentang sehat sampai dengan sakit, gitu ya. Kemudian untuk fungsi dependennya artinya bahwa keperawatan itu juga bekerja dalam suatu tim di keperawatan, sehingga akan ada proses komunikasi dan juga proses delegasi dan juga instruksi. Misalkan dari apa? Misalkan dari perawat yang dia tingkat pendidikannya adalah spesialis, gitu, memberikan instruksi pada perawat yang perawat umum, atau misalkan pada perawat primer yang kemudian memberikan instruksi pada perawat pelaksana. Nah, itu adalah contoh fungsi perawat yang dalam ranah dependen. Kemudian ada fungsi yang dia interdependen, artinya bahwa keperawatan ini juga bekerja secara kolaborasi atau kerjasama dengan tim multidisiplin lain. Artinya bahwa tidak kemudian pemberian pelayanan kesehatan itu hanya aspek keperawatan saja. Tentu saja akan ada aspek profesi kesehatan yang lain, misalkan dari aspek kesehatan gizi, kemudian fisioterapi, kedokteran, kejiwaan, dan lain sebagainya. Nah, itu tentu fungsi keperawatan juga adalah mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang diperlukan oleh pasien, sehingga nanti tentu saja meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan bagi klien. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita mempelajari secara sederhana peran dan juga fungsi dari keperawatan, khususnya sebagai salah satu integral dalam pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.